Film dibuka dengan memperlihatkan kita adegan di sebuah kota Sisilia yang ada di negara Italia. Kemudian memperlihatkan seorang bos mafia bernama Farmer yang sedang mengajak cucunya pergi ke markas tempat pembuatan barang haram. Namun saat mereka baru saja sampai, Farmer dibuat terkejut setelah melihat beberapa anak buahnya yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Farmer yang merasa ada yang tidak beres, ia pun menyuruh sang cucu untuk tetap menunggu di dalam mobil. Tak lama kemudian, Farmer dihampiri oleh salah satu anak buahnya yang masih hidup. Di sini si anak buah mengatakan kalau markas mereka baru saja diserang oleh seorang pria. Namun untungnya, pria tersebut sudah tertangkap dan sekarang ada di dalam. Ternyata pria yang dimaksud yaitu Robert McCall. Lalu dirinya ditanya oleh Farmer mengenai apa tujuan McCall melakukan semua ini. Tuan McCall menjawab kalau Farmer harus segera menghentikan pembuatan barang haramnya sekarang juga. Kalau tidak, ia akan membantai mereka semua. Tuan McCall akan memberikan waktu 10 detik untuk Farmer memikirkan itu. Mendengar hal itu, Farmer hanya tertawa karena bagaimana McCall ingin membantai mereka, sementara McCall sekarang sudah dalam keadaan terpojok. Hingga Farmer menyuruh anak buahnya untuk langsung menghabisi McCall. Namun tiba-tiba, dengan sangat mudah McCall mampu melumpuhkan semua anak buah Farmer, termasuk Farmer itu sendiri. Setelah itu, ketika McCall hendak pergi dari tempat tersebut, ia tak sengaja bertemu dengan cucu Farmer yang masih ada di dalam mobil. Di sini McCall pun mengabaikan bocil tersebut dan bergegas pergi. Namun tanpa disangka, si bocil malah menembak McCall menggunakan senjata milik kakeknya. Kemudian McCall yang tidak mungkin membalas, ia pun hanya membiarkan si bocil kabur. Tuan McCall yang merasa luka tembak di punggungnya ini cukup parah. Setelah itu Tuan McCall pun pergi menggunakan mobil. Hingga di tengah perjalanan, luka McCall yang semakin parah membuatnya langsung tak sadarkan diri. Beruntung tak lama dari sana, ada seorang polisi lokal datang dan segera membawa Tuan McCall ke kota Altamonte untuk dilakukan operasi. Singkat waktu, Tuan McCall sekarang sedang dioperasi oleh seorang dokter yang sangat baik. Hingga pada akhirnya, operasi tersebut berjalan lancar dan peluru di punggung Tuan McCall berhasil dikeluarkan. Keesokan harinya, Tuan McCall pun akhirnya sadar dan ia sangat berterima kasih kepada Dr. Enzo. Diketahui Dr. Enzo bernama Enzo, ia meminta McCall untuk tinggal saja di rumahnya. Karena kebetulan, Dr. Enzo juga sudah tidak mempunyai keluarga. Beberapa hari kemudian, Tuan McCall yang sudah mulai pulih, ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota Altamonte. Kemudian ia singgah di sebuah kafe sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Tak lama, ia dihampiri oleh seorang polisi lokal bernama Bonucci, yang mana ternyata Bonucci adalah orang yang sebelumnya membawa Tuan McCall ke rumah Dr. Enzo. Di sini Tuan McCall pun berterima kasih kepada Bonucci, karena kalau dulu ia tidak diselamatkan, pasti sekarang Tuan McCall sudah tewas. Di hari-hari berikutnya, Tuan McCall pun kembali berjalan-jalan. Di sini dirinya tampak senang dengan suasana kota, terlihat para warganya begitu sangat ramah. Hingga ketika Tuan McCall singgah di sebuah kafe, ia tak sengaja melihat si pemilik kafe yang memberikan jatah setoran kepada anggota geng. Di sini Tuan McCall pun hanya diam dan tidak melakukan respon apapun. Siang harinya, saat McCall akan pulang ke rumah Dr. Enzo, ia kembali melihat segerombolan geng tadi yang sekarang sedang memalak seorang penjual ikan. Diketahui, salah satu petinggi geng itu bernama Marco. Terlihat Marco yang mengamuk kepada si penjual ikan karena setoran yang ia berikan tidak sesuai dengan keinginan Marco. Menyaksikan kejadian tersebut, lagi-lagi Tuan McCall hanya diam karena ia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah, kondisi Tuan McCall juga yang belum sembuh total. Adegan beralih ke kelompok Marco yang sekarang pulang ke markas mereka. Ternyata, pemimpin dari kelompok ini adalah seseorang bernama Vincent. Diketahui Vincent adalah kakak kandungnya Marco, dan kelompok mereka diberi nama Kamura. Di sini Vincent menyuruh Marco untuk giat lagi menagih kepada semua pedagang yang ada di kota. Malam harinya, memperlihatkan Tuan McCall yang sedang makan malam sambil berbintang dengan Dr. Enzo. Di sini Tuan McCall bertanya mengenai kelompok geng yang suka memalak para pedagang. Dr. Enzo memberitahu kalau kelompok geng itu bernama Kamora, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Vincent.
Vincent juga mempunyai adik yang sangat kejam bernama Marco. Keesokan harinya, Tuan McCall dengan sengaja mendatangi si penjual ikan yang kemarin sempat dihajar oleh Marco. Ternyata Tuan McCall ingin membeli beberapa ikan untuk menu makan malam nanti bersama Dr. Enzo. Namun saat Tuan McCall akan membayar, si penjual ikan menolak bayaran tersebut karena dirinya selalu memberikan ikan gratis kepada setiap pelanggan baru. Mengetahui itu, Tuan McCall langsung merasa respect kepada si penjual ikan. Malam harinya, saat Tuan McCall sedang berada di luar dan semua pertokoan sudah pada tutup, tiba-tiba ia dikagetkan dengan para warga yang berlarian menuju ke toko si penjual ikan. Ternyata, toko itu telah habis terbakar. Tuan McCall yang juga ikut menyaksikannya, ia sudah bisa menebak kalau pembakaran ini pasti dilakukan oleh kelompok yang Camorra. Apalagi tepat di seberang jalan, kelompok Marco tersebut sedang melihat kejadian kebakaran itu. Setelah kejadian pembakaran toko tersebut, terlihat Bonucci tengah memeriksa semua CCTV di sekitaran toko. Hingga akhirnya, Bonucci menemukan bukti kalau pelaku dari pembakaran toko ikan adalah kelompok Camorra. Dengan segera, Bonucci pun melaporkannya kepada atasannya. Namun keesokan harinya, saat Bonucci hendak menjemput anaknya di sekolah, ternyata guru di sana memberitahu kalau anak Bonucci sudah dijemput oleh segerombolan orang dan katanya akan menunggu Bonucci di rumah. Mendengar hal itu, Bonucci pun segera pulang. Sesampainya di rumah, ternyata kelompok Camorra sudah menunggu kedatangan Bonucci. Mereka sengaja menyandera istri dan anak Bonucci karena Bonucci telah ketahuan sedang mengusut kasus pembakaran toko ikan. Kemudian Marco tanpa ragu langsung mengajar Bonucci. Di sini Marco mengatakan, apabila Bonucci berani sekali lagi mengusik kelompok mereka, maka Marco tidak akan segan menghabisi keluarga Bonucci. Di sisi lain memperlihatkan Tuan McCall yang tiba-tiba didatangi oleh ketua CIA bernama Emma. Ternyata sebelumnya, Tuan McCall sudah melaporkan kepada Emma kalau di kota ini ada kelompok gangster yang sangat meresahkan warga, yaitu kelompok geng Camorra. Sementara, alasan Tuan McCall melapor kepada CIA karena kelompok Camorra adalah partner bisnisnya Farmers, si bos mafia. Jadi semua uang palak yang dikumpulkan oleh kelompok Camorra dipakai untuk berbisnis barang haram, dan barang haram itu selalu diedarkan ke Amerika. Tuan McCall mengetahuinya berkat informasi yang diberikan oleh Dr. Enzo. Sore harinya memperlihatkan Bonucci yang baru saja diobati oleh Dr. Enzo. Karena di bagian kepalanya ada yang bocor akibat dihajar Marco. Di sana juga sudah ada Tuan McCall yang tak sengaja bertemu dengan Bonucci. Kemudian Tuan McCall bertanya, apa yang sebenarnya terjadi kepada Bonucci? Dr. Enzo mengatakan kalau Bonucci baru saja dihajar oleh geng Camorra karena sedang mengusut kasus kebakaran toko ikan. Mendengar hal itu, Tuan McCall tambah murka kepada kelompok tersebut. Di malam selanjutnya, Bonucci terlihat mengajak anak dan istrinya untuk makan malam di restoran. Dirinya tidak mau kalau anak dan istrinya menjadi panik atas kejadian kemarin. Namun, saat mereka sedang asyik makan, tiba-tiba mereka didatangi lagi oleh geng Camorra. Di sini Marco mengatakan kepada Bonucci kalau tujuannya adalah ingin meminjam perahu patroli untuk mengangkut barang haram milik kelompoknya. Tuan McCall yang kebetulan ada di restoran itu hanya menatap tajam ke arah Marco. Hingga Marco yang menyadarinya, ia pun segera menghampiri meja Tuan McCall dan bertanya kenapa ia melihatnya seperti itu. Marco mengatakan kalau Tuan McCall jangan pernah berani bermacam-macam kalau dirinya masih ingin hidup. Mendengar ancaman tersebut, Tuan McCall menjawab, apa yang harus ia takutkan terhadap kalian? Hingga ketika Marco akan menyerang Tuan McCall, tiba-tiba dengan sekali gerakan Marco dibuat tidak berdaya olehnya. Di sini Tuan McCall menyuruh Marco untuk mengusir anak buahnya dari sana. Setelah semua yang ia perintah dituruti, Tuan McCall pun akhirnya melepaskan Marco karena ia tidak enak dengan pengunjung restoran yang lain. 1 jam kemudian, terlihat Marco yang begitu kesal kepada Tuan McCall karena sudah mempermalukannya tadi. Hingga Marco mengajak anak buahnya untuk menyerang Tuan McCall secara bersamaan. Namun ketika mereka akan beranjak pergi, tiba-tiba ternyata itu adalah Tuan McCall yang mampu meratakan anak buah Marco, serta mampu menewaskan Marco hanya menggunakan pisau. Keesokan harinya, setelah Marco dimakamkan, terlihat Vincent begitu sangat kesal
Apalagi kita tahu Vincent adalah kakak kandungnya Marco. Tak lama berselang, datang ketua polisi korup menghampiri Vincent untuk mengucapkan bela sungkawa. Di sini si ketua polisi mengatakan kalau CIA sudah mulai mengusik bisnis mereka. Namun Vincent tidak peduli, karena ia sudah menyuruh orang untuk mengurus para anggota CIA tersebut. Kemudian, Vincent menyuruh si ketua polisi untuk mencari pelaku yang sudah menghabisi Marco. Akan tetapi, si ketua polisi mengatakan kalau Marco mungkin dihabisi oleh gangster lain. Dan mendengar hal itu, Vincent pun tersinggung dengan jawaban tersebut. Akhirnya ia menyuruh anak buahnya untuk menahan si ketua polisi, serta menyuruh anak buahnya untuk menghilangkan satu tangan polisi tersebut. Adegan berpindah ke para CIA termasuk Emma. Ketika para CIA hendak pergi, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Ledakan itu berhasil menghabisi semua anggota CIA yang ada di sana. Sementara Emma masih selamat, namun mengalami luka yang cukup parah. Malam harinya, kelompok geng Camorra yang dipimpin langsung oleh Vincent mendatangi rumah Bonucci untuk menyanderanya. Setelah itu, Vincent berteriak memanggil semua warga untuk berkumpul. Di sini Bonucci bertanya kepada semua warga, siapakah yang sudah menghabisi Marco. Apabila tidak ada yang mau mengaku, maka Vincent tidak akan segan menghabisi Bonucci. Mendengar ancaman itu, semua warga hanya bisa diam. Hingga tak lama kemudian, muncul Tuan McCall menghampiri mereka. Di sini Tuan McCall langsung mengaku kalau orang yang sudah menghabisi Marco adalah dirinya. Tuan McCall bersedia untuk diapakan saja oleh Vincent. Asalkan Vincent mau melepaskan Bonucci. Mendengar hal itu Vincent merasa puas, karena orang yang ia cari sekarang sudah ada di hadapannya. Namun ketika Vincent hendak menembak Tuan McCall, tiba-tiba semua warga mengeluarkan ponselnya dan merekam kejadian tersebut. Pada akhirnya, kelompok Vincent memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Kemudian mereka pun segera bergegas pulang ke markas. Sesampainya di markas, Vincent mengatakan kalau sekarang mereka sudah tahu siapa pelakunya. Untuk itu, mereka harus segera melenyapkan Tuan McCall pada besok malam. Kemudian Vincent menyuruh mereka untuk berjaga secara bergantian, sementara dirinya akan tidur beberapa jam. Setelah itu, ternyata Tuan McCall akan menyambangi mereka pada malam ini juga. Dengan mode senyap, Tuan McCall mampu menghabisi anak buah Vincent satu persatu, hingga darah mereka membasahi atap plafon dan jatuh tepat di wajah Vincent yang sedang tertidur. Menyadari akan hal tersebut, Vincent seketika menjadi ketakutan. Ditambah lagi, tiba-tiba satu anak buah Vincent terjun bebas dari atas plafon. Vincent berusaha untuk kabur, namun dengan cepat ia dilumpuhkan oleh Tuan McCall dengan hanya sekali tendangan. Saat Vincent tersadar, ia sudah dalam keadaan diikat dan nampak mukanya yang sangat pucat. Ternyata selagi Vincent tadi pingsan, Tuan McCall sudah memasukkan barang haram ke mulutnya. Di sini Vincent mencoba memohon pengampunan kepada Tuan McCall. Namun dirinya tentu tidak menggubris itu, dan ia mengatakan kalau Vincent sudah berbuat tak baik kepada pedagang kecil, dan sekarang ia juga akan berbuat hal yang sama kepada Vincent. Setelah itu, Tuan McCall melepaskan Vincent dan menyuruhnya untuk kabur sejauh mungkin. Dengan tertatih-tatih, Vincent terus berjalan keluar meminta tolong. Sementara Tuan McCall dengan santainya terus mengikuti Vincent kemanapun ia pergi. Hingga tepat di lorong jalan, Vincent pun akhirnya tewas akibat overdosis. Keesokan harinya, memperlihatkan Emma yang masih berada di rumah sakit. Saat itu Emma sedang menonton berita yang mengabarkan kalau geng Camorra yang masih tersisa tiba-tiba menyerahkan diri kepada polisi. Tentu mereka takut kalau nasibnya akan sama seperti bosnya. Tak lama kejadian kemarin, Tuan McCall datang untuk menjenguk Emma. Di sini Tuan McCall mengatakan kalau ia sudah membawa uang jutaan dolar milik kelompok yang Camorra. Tuan McCall meminta Emma untuk membagikan semua uang itu kepada para pedagang yang sering dipalak oleh geng tersebut. Singkat waktu, Emma akhirnya pulih dan sesuai amanat dari Tuan McCall, Emma pun terlihat membagikan uang kepada setiap orang yang dulu ditagih oleh geng Camorra. Dengan begitu film pun selesai. Itulah cerita dari film The Equalizer 3. Sampai bertemu di video selanjutnya.